Halo semua, saya Ika Nusyayanti. Pada video ini saya akan menjelaskan beberapa sejarah dari Candi Ratu Boko yang letaknya berada di Jalan Raya Piyongan, Prambanan, nomor 2, Gatak Bokoharjo, Kecamatan Prambanan, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Candi Ratu Boko adalah situs peninggalan sejarah pada abad ke-8 masa kejayaan dinasti Sailendra yang berada di Yogyakarta. Wisata candi ini dikelola sepenuhnya oleh BUMN yang ditunjuk pemerintah, yaitu PT Taman Wisata Candi. Candi Ratu Boko ini terletak tidak jauh dari Candi Prambanan, yaitu terletak di atas perbukitan Boko. Jarak antara kedua candi tersebut sekitar 3 km ke arah selatan dari Candi Prambanan. Kawasan Candi Ratu Boko berada pada perbukitan dengan ketinggian plus-minus 195,97 meter di atas permukaan laut dengan luas sekitar 160,898 meter. Candi Ratu Boko mempunyai nama lain yaitu Keraton Ratu Boko. Keraton Ratu Boko yang dalam bahasa Jawa berarti Istana Raja Boko merupakan salah satu tempat tinggal eks-kerajaan negara Mataram Kolot sekaligus pusat keagamaan. Disebut sebagai Keraton Ratu Boko karena Candi Ratu Boko merupakan sebuah reruntuhan kawasan kerajaan, bukan sebuah candi. Menurut legenda pada sudut Keraton Ratu Boko, dulunya kawasan Candi Ratu Boko adalah rumah singgah atau istana yang ditempati oleh ayah Roro Jonggrang. Diperkirakan situs Ratu Boko dibangun pada abad ke-8 oleh Wangsa Sailendra yang beragama Buddha, namun kemudian diambil oleh raja-raja Mataram Hindu. Peralihan pemilik tersebut menyebabkan bangunan Keraton Boko dipengaruhi oleh Hinduisme dan Buddhisme. Pada kawasan Candi Ratu Boko ditemukan prasasti yang diberi nama dengan prasasti Abhayagiri Wihara. Kerangka prasasti tersebut diperkirakan dibuat pada tahun 792 Masehi. Isi dari prasasti tersebut mendasari bahwa kerajaan Ratu Boko atau Keraton Ratu Boko dibangun oleh Rakai Panangkaran. Prasasti ini ditulis menggunakan aksara Pranagiri yang merupakan salah satu ciri khas dari prasasti Buddha. Aksara Pranagiri adalah aksara yang digunakan untuk menuliskan bahasa Sanskerta. Dalam prasasti Abhayagiri Wihara disebutkan bahwa Raja Teja Purnama Panangkara dikatakan sebaik Rakai Panangkaran dan ia memerintahkan pembangunan Abhayagiri Wihara. Nama yang sama juga disebut-sebut dalam prasasti Kalasan 779 Masehi, prasasti Mantyasih 907 Masehi, dan prasasti Wano Tengah 3 908 Masehi. Menurut para ahli, kata Abhaya berarti tanpa kebahagiaan dan kedamaian. Giri berarti gunung atau bukit, oleh karena itu Abhayagiri Wihara dapat dipahami sebagai rumah para petapa yang dibangun di atas bukit yang damai. Candi Ratu Boko dibangun antara abad ke-7 hingga ke-8 Masehi. Saat dibangun, situs tersebut merupakan kompleks wihara seperti yang ditunjukkan pada prasasti Abhayagiri Wihara. Peninggalan arkeologis pagoda Ratu Boko berupa stupa. Stupa patung Buddha Gyani yang mewakili aliran agama Buddha. Namun, sekitar tahun 856 Masehi, situs tersebut menjadi kediaman penguasa Hindu bernama Rakai Walaing Pukumbayoni. Candi Ratu Boko memiliki lahan yang cukup luas, terdiri dari beberapa kelompok bangunan, tetapi sebagian besar diantaranya hanya berupa reruntuhan saja, dan ada juga yang berupa hanya alas pondasi candi. Kelompok bangunan tersebut adalah Gapura, Candi Pembakaran, Paseban, Pendopo, Keputren, Kolam, Goa, dan Gardu Pandak. Pertama, Gapura. Gapura adalah gerbang pintu masuk kawasan Candi Ratu Boko.
Pada kawasan Candi Ratu Boko terdapat dua gapura dengan ketinggian yang berbeda. Bangunan gapura berbentuk batu raksa dengan puncak bangunan atap berbentuk ratna dan berfungsi sebagai gerbang masuk utama. Yang kedua ada Candi Pembakaran. Candi Pembakaran adalah tempat untuk pembakaran. Dijuluki sebagai Candi Pembakaran karena ditemukan abu pada sumur yang ada pada candi tersebut, sehingga orang-orang beranggapan bahwa bangunan ini pada masa lampau digunakan untuk tempat pembakaran atau penyimpanan abu jenazah raja. Akan tetapi, setelah diteliti, abu tersebut adalah sisa pembakaran kayu dan tidak ada indikasi dari pembakaran jenazah. Yang ketiga, Paseban. Paseban adalah ruang tunggu keraton bagi tamu yang akan menemui raja. Dalam bahasa Jawa, Paseban diartikan sebagai tempat untuk menghadap raja yang diambil dari kata seba, yang artinya menghadap. Terdapat dua bangunan Paseban yang diperkirakan saling berhadapan antara Paseban Timur dengan Paseban Barat. Namun, fungsi dari Paseban belum diketahui pasti sampai saat ini. Yang keempat, ada pendopo. Pendopo dalam bahasa Jawa berarti ruang tamu atau hantaran lantai yang beratap yang umumnya terletak pada bagian depan rumah. Yang kelima, ada keputren. Keputren yang ada terdiri dari dua buah batur dari batu andesit yang berdampingan utara, selatan, dan menghadap ke barat. Yang keenam ada kolam. Kolam adalah bagian dari keputren yang dibagi menjadi dua bagian, yaitu kolam utara dan kolam selatan. Kolam utara dengan permukaannya berbentuk persegi panjang yang berjumlah 7 kolam, 5 kolam berukuran besar, dan 2 kolam berukuran kecil. Sedangkan pada kolam selatan terdapat 28 kolam, 14 kolam besar yang permukaannya berbentuk lingkaran, 13 kolam kecil yang berbentuk lingkaran, dan 1 kolam kecil yang berbentuk segi empat. Kedua bagian kolam tersebut dipisahkan atau dibatasi dengan dinding pagar dan dihubungkan dengan gapura. Yang ketujuh, ada goa. Pada Candi Ratu Boko ini terdapat dua goa, yaitu Goa Lanang dan Goa Wadon. Goa Wadon merupakan semacam relief yang mengabarkan alat kelamin wanita atau lambang yoni di atas pintunya. Biasanya dilengkapi dengan lingga. Nah, lingga ini yaitu sebagai lambang kelamin laki-laki yang merupakan salah satu dewa Siwa dalam agama Hindu. Persatuan tersebut keduanya diharapkan akan menyebabkan kesuburan. Kemungkinan besar gua ini digunakan untuk meditasi atau dapat dikatakan sebagai tempat ibadah tertua. Dibuktikan dalam agama Buddha Sri Lanka. Yang selanjutnya ada Gardu Pandang. Gardu Pandang ada di sebelah Candi Pembakaran yang letaknya di atas bukit. Pada Gardu Pandang terdapat patung dewa yang diletakkan di tengah-tengah gardu tersebut. Bangunan Gardu Pandang berbentuk seperti pendopo yang terdiri dari 8 pilar untuk menopang atap bangunan. Nah, jadi situs Candi Ratu Boko merupakan suatu situs yang di dalamnya terdapat bekas-bekas bangunan arkeologi yang sangat bervariasi. Pada setiap bangunannya terdapat area candi yang tersusun dengan tata letak yang teratur, serasi, dan dikelilingi oleh pagar pembatas dengan area lainnya. Demikian video penjelasan mengenai sejarah dari Candi Ratu Boko. Saya Ika Nurhyanti pamit undur diri. Terima kasih.